Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Drama berarti perbuatan, tindakan, atau action. Drama dapat pula diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama memiliki beberapa pengertian. Pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Pengertian lain, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, dan unsur-unsur pembantu. Drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan bagian-bagian drama tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur drama, yakni yang biasa disebut dengan alur. Struktur drama. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. 2. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. 3. Dialog. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian itu terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Komplikasi atau bagian tengah cerita mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. 3. Resolusi. Hendaklah muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks atau turning point. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Terdapat beberapa bentuk drama, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan bentuk sastra cakapannya, yaitu drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. B. Drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Berdasarkan sajian isinya. A. Tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. B. Drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa.
Berdasarkan sajian isinya, A. Tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusasaan dan kehancuran. Dapat juga berarti drama serius yang melukiskan pertikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa, yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. B. Komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur, walaupun selorohan di dalamnya dapat bersifat menyindir, dan yang berakhir dengan bahagia. C. Tragikomedi, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Berdasarkan kuantitas cakapannya, ada drama pantomim, yaitu drama tanpa kata-kata. Drama mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata. Lalu ada dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya, ada drama opera, yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Lalu sendera tari, yaitu drama yang menonjolkan seni drama dan tari. Tablo, yaitu drama tanpa gerak atau dialog. Bentuk-bentuk lain dari drama. Drama absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konvensi alur, penokohan, dan tematik. Drama baca, naskah drama yang hanya untuk dibaca, bukan dipentaskan. Drama bourgeois, drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan, muncul pada abad ke-18. Drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. Drama duka, yaitu drama yang khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Drama liturgis, yaitu drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebaktian gereja. Drama satu babak, yaitu lakon yang terdiri atas satu babak, berpusat pada satu tema, dengan sejumlah kecil pemeran gaya, latar, serta pengaluran yang ringkas. Drama rakyat, yaitu drama yang timbul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada, biasanya ada di pedesaan. Unsur drama. 1. Latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti di rumah, medan perang, di meja makan. Latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama, seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Misalnya dalam budaya Jawa, dalam kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, atau Papua. 2. Penokohan. Tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut. A. Tokoh gagal atau tokoh badut. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. B. Tokoh idaman. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, atau terpuji. C. Tokoh statis. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama, tanpa perubahan, mulai dari awal hingga akhir cerita. D. Tokoh yang berkembang. Misalnya, seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya, dari yang semula adalah seorang koruptor menjadi orang yang soleh dan budiman. 3. Dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan. Yang pertama adalah
dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Dialog harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. 4. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema drama, kita perlu mengapresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dinyatakan secara tersirat. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus memahami drama itu secara keseluruhan. 5. Pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangannya. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Untuk menulis naskah drama, sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan 3 sumber, yakni dari karya yang sudah ada, semacam dongeng, cerpen, ataupun novel. Bisa juga berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri ataupun orang lain. Langkah-langkah menulis naskah drama berdasarkan pengalaman. Pertama, daftarkanlah pengalaman-pengalamanmu yang paling menarik. Lalu, pilihlah satu pengalaman yang memiliki konflik yang kuat dan melibatkan cukup banyak tokoh. 3. Catatlah nama-nama tokoh beserta karakternya. Kemudian, jelaskan pula latarnya, baik waktu, tempat, dan suasananya. Catat pula topik-topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. Kembangkanlah topik-topik itu ke dalam bentuk dialog. 3 elemen penyusun dialog. 1. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. 2. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. 3. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Dalam drama, tema adalah gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema dapat juga diartikan sebagai inti atau ide dasar sebuah drama. Dari ide dasar itulah kemudian drama terbangun. Tema merupakan pangkal tolak pengarang atau sutradara dalam merangkai cerita yang diciptakannya. Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Berdasarkan keluasaan tema dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yakni tema utama dan tema tambahan. Tema utama adalah tema secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Tema tambahan merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menemukan tema drama itu. Kita harus menyimpulkannya dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam drama itu cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu
dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku, atau adegan, atau rangkaian adegan yang saling terkait. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku, atau adegan, atau rangkaian adegan yang saling terkait. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan. Kebahasaan dalam drama. Drama pun menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku, kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya, kata gantinya adalah kata orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dan dong. Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan juga tidak lepas dari kalimat-kalimat seru, suruhan, pertanyaan. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 2. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 4. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya rapi, bersih, baik, gagah, kuat. Teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Secara umum, ada 2 langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan drama. Yang pertama, memahami naskah dan karakter tokoh yang akan diperankan, yakni melalui dialog-dialognya serta keramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. 2. Memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan. Nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. D. Mimik. Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Mimik berperan dalam memperjelas suatu maksud tuturan. E. Gerak-gerik. Gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Bentuknya misalnya anggukan kepala atau menggigit jari. Demikianlah video rangkuman materi bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sampai jumpa di video lainnya.